Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil mini research kami yang berjudul pengaruh beberapa konsentrasi paclobutrazol terhadap induksi umbi mikrokentang Solanum tuberosum secara in vitro. Kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Gus Putriyanti, Sylvia Alfala, dan saya sendiri Zetriandini. Nah, tanaman kentang atau Solanum tuberosum merupakan salah satu bahan makanan pokok pengganti beras dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu merupakan sayuran umbi kaya vitamin C dan kalium, mengandung tepung dan gula yang tinggi, dan merupakan salah satu sumber karbohidrat non-beras dan mempunyai potensi dalam program diversifikasi pangan. Dalam peningkatan produksi kentang di Indonesia mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas benih kentang. Yang kedua, teknik budidaya yang masih konvensional. Yang ketiga, faktor topografi di mana daerah dengan ketinggian tempat dan temperatur yang sesuai untuk pertanaman kentang di Indonesia sangat terbatas. Yang keempat, daerah tropis Indonesia merupakan tempat yang optimum untuk perkembangbiakan hama dan penyakit tanaman kentang, sehingga tanaman kentang sangat mudah untuk diserang hama dan penyakit. Kelima, rendahnya akses pemenuhan dan mutu benih kentang untuk petani. Pada umumnya, petani memperoleh benih kentang dengan cara yang pertama, benih hasil panen sebelumnya yang berukuran kecil-kecil tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kedua, benih lokal tidak bersertifikat. Yang ketiga, benih dari kentang impor. Dan yang keempat, benih dari penangkar benih G4 bersertifikat. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki produktivitas kentang di Indonesia dapat dilakukan melalui perbanyakan mikro. Di antaranya penanaman stek secara in vitro yang merupakan aspek menarik dari penerapan kultur jaringan. Nah, dalam pengumbian kentang secara in vitro ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, menghasilkan umbi yang bebas penyakit. Yang kedua, bersifat seragam dan sama dengan induknya. Yang ketiga, bobot umbi total yang diperlukan per hektarnya lebih kecil dibandingkan dengan bibit kentang biasa. Yang ketiga, penyediaan bibit tidak bergantung musim dan dapat disesuaikan dengan musim tanaman yang tepat. Yang kelima, dapat menggunakan kultivar-kultivar yang sudah beradaptasi dengan lingkungan setempat, tidak tergantung impor umbinya. Yang keenam, ekonomis dalam penyimpanan dan transportasi. Pembentukan umbi mikro kentang dipengaruhi oleh adanya keseimbangan antara hormon perangsang dan juga penghambat yang terdapat dalam tanaman tersebut. Pada mini research ini digunakan retardan yaitu paclobutrazol. Nah, paclobutrazol merupakan zat pengatur tumbuh yang mempunyai sifat menurunkan metabolisme jaringan dan dapat menghambat pertumbuhan vegetatif serta menghambat biosintesis giberelin yang berfungsi dalam proses pemanjangan sel dan jaringan tanaman. Penambahan retardan dan peningkatan konsentrasi gula sebagai penginduksi umbi mikro pada tanaman kentang diharapkan akan lebih efisien untuk memproduksi benih genol yang berasal dari umbi mikro. Nah, tujuan dari mini research ini yaitu untuk mengetahui komposisi yang tepat untuk menginduksi umbi mikro secara in vitro. Bahan dan metode dari mini research ini, yang pertama waktu dan tempatnya. Mini research ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret dan bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Bahan dan alat yang digunakan dalam mini research ini, bahan tanaman yang akan digunakan sebagai sumber eksplan adalah plantet kentang varietas granola. Media dasar yang digunakan untuk memenuhi nutrisi eksplan adalah media MS. Dan juga akan digunakan bakto agar dengan konsentrasi 8 gram per liter, sukrosa, paclobutrazol, HCl, dan NaOH. Untuk sterilisasi yang digunakan dapat kita gunakan deterjen, Na-hipoklorit, alkohol 70%, alkohol 96%, dan aquadesteril. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laminar airflow cabinet, hot plate magnetic stirrer, timbangan analitik, labu ukur, oven, and Lemayer,
gelas piala, batang pengaduk, botol kultur yang digunakan adalah botol kultur ukuran 100 ml, cawan petri, spatula, saringan, pinset, autoclave, busen, kertas PH, tisu, plastik wrap, gunting, plastik bening, karet gelang, aluminium foil, kertas HVS, kertas label, alat tulis, dan kamera. Prosedur dari penelitian ini, rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan konsentrasi paklobutrazol. Terdiri dari 4 tahap dengan A, B, dan D. A, B, C, D. A sama dengan 0 mg per liter paklobutazol, B 25 mg per liter paklobutazol, C 50 mg per liter paklobutazol, D 100 mg per liter paklobutazol. Setiap perlakuan tersebut dilakukan 5 kali ulangan dan didapatkan 20 satuan percobaan. Dalam satuan percobaan tersebut memiliki 1 botol kultur. 1 botol terdapat 2 eksplan yang memiliki 2 nodus. Untuk pelaksanaan penelitiannya, yang pertama kita melakukan sterilisasi lingkungan dan alat terlebih dahulu. Sterilisasi lingkungan dilakukan dengan cara ruang kultur dan ruang stok media dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70%. Untuk ruang tanam atau laminar airflow kabinet disterilkan dengan menggunakan sinar UV dan alkohol 70%. Caranya dengan menyemprotkan alkohol dan mengelap permukaan dalam laminar airflow dengan menggunakan tisu steril. Untuk sterilisasi alat, peralatan yang digunakan itu meliputi botol kultur, petri dish, gunting, dan pinset dicuci dengan menggunakan sabun antiseptik, dibilas dengan air mengalir, kemudian dikeringkan. Untuk alat-alat yang sudah kering dibungkus dengan kertas HVS, kecuali untuk botol kulturnya, dan dimasukkan ke dalam plastik lalu diikat dengan karet gelang. Semua alat tersebut sterilisasi dengan autoclave pada suhu 127 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 30 menit. Setelah di autoclave, pinset, gunting, petri dish di oven dengan suhu 700 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah melakukan sterilisasi, kita lakukan pembuatan media. Cara membuat media MS0 sebanyak 1 liter. Yang pertama, kita ambil larutan stok dan vitamin sesuai dengan volume larutan baku masing-masing media. Kemudian ditambahkan myoinositol 100 mg per liter dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 1 liter dan sukrosa 30 gram per liter. Selanjutnya, media dicukupkan volumenya menjadi 1 liter dengan menambahkan aquades dan derajat keasaman diukur dengan pH meter yang diharapkan pH-nya 5,8. Pengaturan pH dilakukan dengan penambahan beberapa tetes NaOH 0,1 N jika terlalu masam atau penambahan HCl 0,1 N jika terlalu basa. Terakhir, agar 8 gram per liter ditambahkan sebagai bahan pemadat, kemudian media dipanaskan dan diaduk dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer sampai mendidih. Kemudian media perlakuan dituangkan ke dalam botol kultur dengan volume 10 ml per botol. Botol kultur tersebut ditutup dengan plastik dan diikat menggunakan karet gelang, lalu media di-autoclave dengan mempertahankan tekanan 15 PSI pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Air pada autoclave diganti setiap kali pemakaian. Setelah itu diinkubasi di dalam media kultur. Setelah pembuatan media, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan persiapan eksplan. Bahan tanam yang digunakan adalah nodus dari eksplan kentang varietas granola yang dikulturkan pada media MS0. Planlet dipotong-potong dengan gunting dan pinset yang telah disterilkan dalam laminar airflow kabinet. Eksplan yang diambil terdiri dari 1 nodus. Setelah itu kita lakukan penanaman eksplan. Langkah pertamanya, penanaman eksplan dilakukan di dalam laminar airflow kabinet yang telah disinari dengan menggunakan sinar UV. Pada LAFC
Sebelum bekerja, lampu UV dimatikan dan dihidupkan blower serta light-nya. Kemudian pada bagian dalam kotak LAFC disemprot dengan alkohol 70% dan dibersihkan dengan tisu steril. Semua alat-alat tanam yang diperlukan untuk menanam eksplan disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70% sebelum masuk ke dalam kotak laminar airflow cabinet. Alat tanam seperti pinset, gunting, direndam dengan alkohol 96%, kemudian dibakar dengan menggunakan bunsen. Eksplan dipotong dan didapatkan nodusnya, kemudian diletakkan di dalam botol kultur yang telah berisi media. Satu botol kultur ini berisi 2 eksplan nodus. Botol-botol yang berisi eksplan kemudian ditutup dengan menggunakan plastik bening dan leher botol tersebut diikat dengan karet gelang, setelah itu dilapisi dengan plastik wrap. Setelah penanaman selesai, botol-botol kultur tersebut diletakkan di ruang inkubasi dalam rak kultur sesuai dengan denah penempatan berdasarkan RAL dan sesuai dengan perlakuan kondisi penyimpanan. Langkah selanjutnya yaitu penambahan media pengumbian. Langkah pertama yang kita lakukan, media pengumbian yang digunakan terdiri dari media MS cair dengan konsentrasi pakrobutazol sesuai dengan masing-masing perlakuan. Dan masing-masing perlakuan tersebut ditambahkan 5 ppm BAP dan 120 gram sukrosa sebagai SAPT untuk memacu pengumbian tersebut. Penambahan media pengumbian dilakukan di dalam laminar airflow cabinet. Media MS yang telah ditambahkan dengan perlakuan pakrobutazol, BAP dan sukrosa kemudian diautoklav dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit supaya steril. Penambahan media cair dilakukan pada saat planlet berumur 4 minggu setelah tanam volume media yang ditambahkan yaitu 10 ml per botolnya. Setelah itu, botol kultur diletakkan kembali pada rak kultur sesuai dengan denah penempatan berdasarkan RAL dan perlakuan kondisi penyimpanan. Setelah itu kita lakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan terhadap ruang kultur dengan menjaga kebersihan dan suhu ruangan sesuai perlakuan masing-masing. Botol kultur yang sudah berisi media dan eksplan disemprot dengan alkohol 70%. Sedangkan eksplan serta media yang terkontaminasi segera dikeluarkan dari ruangan untuk meminimalisir penularan kontaminasi ke botol kultur lainnya. Botol yang berisi eksplan diamati setiap hari, mencatat jika ada eksplan yang terkontaminasi dan didokumentasikan dengan menggunakan kamera digital. Selanjutnya kita lakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan itu sebanyak 3 kali, yaitu saat terbentuknya umbi atau hari setelah media pengumbian, serta presentasi pengumbian dan juga jumlah buahnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tabel 1. Pengaruh paklobutrazol terhadap kemunculan tunas. Pada perlakuan 0 ppm paklobutrazol, rata-rata terbentuknya tunas yaitu 0. Pada perlakuan 25 ppm paklobutrazol, rata-rata terbentuknya tunas 0,5. Pada perlakuan 50 ppm paklobutrazol, rata-rata saat terbentuknya tunas 0,1. Pada perlakuan 75 ppm paklobutrazol, rata-rata terbentuknya tunas 0,3. Berdasarkan tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan tunas cukup rendah dan juga terdapat eksplan yang mengalami kontaminasi. Kontaminasi ini dapat disebabkan oleh kerusakan dari eksplan atau dari lingkungan pada saat penanaman. Menurut Ivana et al., dikutip Sekia dan kawan-kawan, pada inisiasi pengumbian diberlakukan penekanan pertumbuhan vegetatif atau pengaturan stolon dengan menurunkan tingkat GA. Adanya penghambatan ini akan mempercepat masuknya tanaman ke fase generatif karena energi untuk melakukan proses pertumbuhan cabang, buku, dan akar diakumulasikan untuk pembentukan umbi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membentuk umbi juga relatif lebih cepat. Selanjutnya tabel 2, yaitu pengaruh makro terhadap presentasi pengumbian. Nah, pada perlakuan 0 ppm paklobutazol, rata-rata presentasi pengumbiannya yaitu 0%.
Pada perlakuan 25 ppm paklobutrazol, rata-ratanya 40%. Pada perlakuan 50 ppm paklobutrazol, rata-ratanya 10%. Dan pada perlakuan 75 ppm paklobutrazol, rata-ratanya 30%. Pada tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa persentase pemberian tanaman kentang yang telah diberi paklo belum optimum. Hal ini diduga karena pemberian paklo yang kurang sesuai dan pemberian paklo tidak secara berkala diberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tisgaf yang mengaplikasikan paklo pada 30 hari setelah tanam dan juga Nurma yang mengaplikasikan paklo pada 29 hari setelah tanam. Pemberian dilakukan 3 kali dengan interval 10 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian harus disesuaikan dan diberikan secara berkala agar hasil dapat dicapai dengan optimum. Karena waktu pemberian yang tepat mampu menekan GA dan meningkatkan pembentukan umbi. Lalu tabel 3 yaitu pengaruh paklobutrazol terhadap jumlah umbi. Nah, untuk perlakuan 0 ppm jumlah umbinya 0. Pada perlakuan 25 ppm jumlah umbinya 5, pada perlakuan 50 ppm jumlah umbinya 1, dan pada perlakuan 75 ppm jumlah umbinya 3. Dari tabel dapat kita lihat bahwa jumlah umbi yang paling banyak yaitu dengan perlakuan paklobutrazol pada konsentrasi 25 ppm. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, yang mana dia menerangkan bahwa pemberian paklo dengan konsentrasi 1-45 ppm dapat meningkatkan kadar jumlah umbi per tanaman. Jumlah umbi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan konsentrasi paklo yang lainnya. Baiklah, sampailah kita ke bagian kesimpulan. Dari hasil mini research, maka dapat disimpulkan dengan pemberian paklobutrazol kemunculan tunas menjadi rendah karena paklobutrazol yang menghambat hormon giberelin. Paklobutrazol yang menekan giberelin menyebabkan fase generatif tanaman lebih cepat masuk dan energi untuk pemanjangan sel dan jaringan dialihkan ke pembentukan umbi, sehingga dengan penambahan paklobutrazol umbi lebih cepat tumbuh. Dan penggunaan paklobutrazol yang paling bagus yaitu pada konsentrasi 25 ppm paklobutrazol. Sekian hasil yang dapat kami paparkan tentang hasil mini research kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.